kata yang tadi lunas, ujung-ujungnya masih ada embel-embelnya setelah dicek di aplikasi. Karena negosiasi yang benar itu adalah akan adanya tanggal. Ini bisa dikatakan bahwa DC-DC lapangan itu sebenarnya tidak sepenuhnya memiliki data yang benar atau data yang lengkap. Jadi kita sebagai nasabah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani, channel berbagi informasi dan sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman subscribe saya tidak bosan-bosan untuk mendapatkan informasi dari saya ya. Dan apa kabar hari ini buat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cara mencicil pinjol yang benar. Jadi banyak sekali pertanyaan yang sering muncul, Mbak, kalau kita udah galbay, seandainya kita ada duit, kita mau bayar boleh nggak dengan cara mencicil? Nah, untuk itu saya akan berbagi cara yang benar untuk mencicil pinjol agar hutang kalian tidak bertambah. Tapi buat teman-teman saya yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, di sini saya akan berbagi dulu tentang bentuk penawaran cicilan BWA. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, kadang-kadang kalau kalian sudah galbay 1 hari, 2 hari, kadang-kadang belum sampai 1 hari, itu sudah banyak banget penawaran-penawaran dari DC-nya. Nah, di sini ada beberapa bentuk penawaran cicilan BWA ataupun kadang-kadang by email atau by SMS yang diberikan kepada DC. Jadi kalian harus pahami dulu ya, kalau yang diberikan kepada DC ini apakah benar-benar akan mengurangi hutang kalian atau malah menambah beban. Karena kebanyakan dari beberapa teman yang sudah berusaha untuk mengikuti apa yang DC mau, yaitu coba untuk membayarkan, ternyata hutangnya itu tidak berkurang. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bacakan aja ya. Selamat pagi kepada nasabah yang terhormat. Saat ini Anda telah menjadi pantauan tim area. Akan ada sanksi yang diberikan jika terbukti merugikan perusahaan. Bisa dikenakan pasal 123, 1243 Undang-Undang Hukum Perdata sebagai nasabah One Prestasi mengingkari kesepakatan. Kami bantu keringanan, cukup bayarkan sekitar Rp1.800.000 dan akan lunas. Jika tidak ada itikat baik, kami proses data yang sesuai dengan undang-undang. Segera respon dan lakukan pembayaran atau negosiasi ke bagian keringanan. Nah, jadi kalau kalian dapatkan bentuk WA yang seperti ini, kalian tidak usah terlalu takut. Kalau ada pasal, kemarin tuh pasal 378 KUHP, sekarang pasal yang dikenakan lagi 1243. Jadi ingat ya teman-teman ya, untuk segala pasal yang dikenakan kepada para nasabah yang galbay itu tidak ada. Untuk saat ini di seluruh Indonesia itu belum ada yang menangani tentang undang-undang buat nasabah yang galbay. Jadi kalau ada undang-undang yang seperti ini itu tidak usah terlalu kalian gubris. Tapi kalau tentang One Prestasi ini benar ya teman-teman ya. Tapi One Prestasi ini adalah yang pertama itu kalian tidak bisa melakukan pinjaman di bank, itu sudah pasti ya. Yang kedua itu data kalian akan masuk ke slip OJK. Dan bagi kalian yang akan atau bercita-cita untuk melamar ke bank, itu kalian tidak akan bisa. Nah itu saja, selebihnya tidak akan berpengaruh kemana-mana. Kalaupun nanti seandainya kalian ke depan punya rezeki, lebih baik lagi jika kalian bisa melunaskannya, One Prestasi ini akan hilang. Jadi kalian gak usah takut untuk ancaman-ancaman seperti ini ya teman-teman ya. Dan ada lagi kata-kata segera respon dan lakukan pembayaran atau negosiasi ke bagian keringanan. Nah, kalau ada kata-kata negosiasi ke bagian keringanan ini, jika kalian ingin mencoba, kebetulan kalian mungkin terpancing ya teman-teman ya. Kalian belum mendapatkan informasi yang valid, tiba-tiba kalian terpancing untuk menelpon ke bagian keringanan ini, usahakan rekam semua pembicaraannya. Jangan kalian mencoba-coba melakukan negosiasi terus melakukan pembayaran, ujung-ujungnya kalian juga yang bengek, tidak berkurang hutangnya. Jadi jangan sampai terjadi ya, karena ini banyak sekali teman-teman ya. Sekarang tuh kayak sudah fenomena deh, kayak yang seperti ini tuh sudah banyak yang coba untuk membayar mengikuti apa kata DC-nya
dan ujung-ujungnya ternyata hutangnya tidak berkurang. Yang kata yang tadi lunas, ujung-ujungnya masih ada embel-embelnya setelah dicek di aplikasi. Jangan coba-coba untuk melakukan negosiasi di luar dari aplikasi. Lanjut lagi, ada juga yang seperti ini ya teman-teman ya. Tagihan Anda di APK serta dendanya sudah 1.856. Di sini saya berniat bantu keringanan, cukup bayarkan jumlah dana yang Anda terima saja 1.008.000. Pinjaman pokoknya Anda saja 1.600.000. Gimana? Nah, kalau ada kata-kata seperti ini ya, jangan kalian gubris atau kalian bisa balas dengan ya Pak, maaf untuk saat ini saya belum ada dana. Udah seperti itu aja. Karena dikhawatirkan ada DC yang berkedok sebagai joki. Khawatirnya kalian nanti tiba sudah membayarkannya, data kalian sudah dipegang sama mereka, itu utang kalian bukannya lunas malah makin bertambah dan ujung-ujungnya menyesal kalian mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya gaya lobang tutup lobang. Karena bentuk negosiasi yang benar itu adalah bukan dengan DC, tapi langsung ke aplikasinya dan minta kepada aplikasinya untuk mengirimkan bentuk penawaran cicilan itu langsung ke email kalian. Bukan ke WA ya teman-teman ya. Karena negosiasi yang benar itu adalah akan adanya tanggal surat dan nomor surat tentang negosiasi. Itu bisa dikirimkan by email. Dan ingat lagi ya teman-teman, kalaupun dikirimkan by email, emailnya itu adalah email yang berbayar, bukan domain yang gratisan. Kalau domain yang gratisan itu banyak tersebar adalah @gmail.com, @yahoo.com. Tapi kalau udah yang berbayar itu bisa seperti www.akulaku.co.id, www.akulaku.go.id. Itu adalah yang berbayar dan kalian bisa cek alamat emailnya biasa tersebar di Google. Kalian bisa cek ya. Jangan percaya kalau ada yang menyatakan email menggunakan domain-domain gratisan. Nah, buat teman-teman semuanya lagi, kalaupun kalian mau bersabar lebih sedikit ya, kalau kalian merasa Mbak aku udah pusing, kayaknya mau aku bayar aja deh, dia udah mulai sebar data, dia udah mulai begini, DC-nya udah mulai begitu. Kalau dari saya sendiri sih, usahakan kalian itu untuk membayar hutang itu ketika masuk di Slick. Kalau kalian sekarang lihat hutang kalian itu di APK karena kalian galbay bunganya besar, kalian cek nanti setelah masuk ke dalam Slick. Itu biasanya berbunganya itu jauh berbeda dengan yang ada di aplikasi. Dan baru-baru ini ada beberapa teman saya yang coba untuk mempertahankan galbay nggak mau bayar karena dia tahu nanti saya akan menunggu sampai masuk ke Slick. Ternyata tidak semua hutang yang dia pinjam di pinjol itu masuk ke dalam Slick. Kalau sudah masuk ke dalam Slick, kalian bisa untuk lebih fokus bayar yang ada di Slick aja. Yang lain-lain gak usah kalian pikirkan. Kalau tidak masuk ke dalam Slick, berarti alhamdulillah. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam Slick itu akan mempengaruhi perbankan ke depannya. Kalau yang tidak masuk ke Slick, kalian abaikan saja. Kalau kalian misalnya bingung atau nanti kalau udah masuk ke dalam Slick gimana cara bayarnya Mbak? Kalau udah masuk ke dalam Slick, itu saya jelaskan ya, kalian bisa langsung telepon ke perusahaan pinjolnya, misalnya Akulaku. Kalian bisa cari di Google search itu nomor telepon kantor Akulaku. Kalian minta hubungkan ke bagian departemen hutang atau treasury departemen. Dan di situ kalian bisa bernegosiasi untuk bagaimana pembayaran hutang saya ini dibayarkan dalam 3 kali cicilan atau 4 kali cicilan. Dan ingat semuanya direkam. Dan kalau bisa kalian minta ke bagian treasury-nya itu untuk mengirimkan dalam bentuk tersurat, di-emailkan ke kalian. Jadi itu sebagai bukti. Karena kalau tidak ada bukti itu akan mempersulit kalian ke depannya. Nah, seperti contoh teman saya seperti ini ya. Nih, untuk kredit pintar itu kan sudah saya bayar 2 kali cicilannya. Lah, cuma kurang sekali lagi tanggal 13 kurang 354.000. Tapi DC-nya luar biasa gila-gilaan. Tiap jam loh telepon saya benar-benar gila. Ini bisa dikatakan bahwa DC lapangan itu sebenarnya tidak sepenuhnya memiliki data yang benar atau data yang lengkap. Jadi kita sebagai nasabah harus benar-benar membackup diri kita untuk menyimpan segala bukti pembayaran kita kepada pinjol.
Nah, kalau sudah ada yang seperti ini, padahal tinggal dikit aja lagi nih hutangnya, itu kalau ada DC yang masih barbar kepada kalian, tinggal kalian kirimkan bukti-bukti pembayaran. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang saya harapkan kepada kalian semuanya, kalau ada yang mau melakukan pencicilan, yang pertama kalian bisa cicil dan simpan semua buktinya. Jika seandainya masih ada DC yang barbar, kalian bisa screenshot segala bukti pembayaran kalian itu kepada DC-nya biar DC-nya nggak terlalu barbar. Nah, yang kedua, kalian bisa kalau seandainya kalian mau bersabar dan mental kalian kuat, kalian tunggu masuk ke dalam Slick. Kalian cek benar-benar di Slick hutang pinjol mana yang masuk ke dalam Slick. Nah, di situ kalian fokus untuk melunasi yang ada di Slicknya aja. Yang tidak masuk ke dalam Slick ya udah alhamdulillah, berarti nggak usah kalian bayarkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membuka pikiran kalian dan menambah wawasan kalian lagi, apalagi buat pemula-pemula galbay yang benar-benar butuh banyak masukan dan butuh banyak penguat mental. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.